Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan deploy untuk Moodle di Oracle Cloud. Sebelumnya saya sudah membuat VCN, di mana VCN ini saya gunakan untuk nantinya saat melakukan deploy. Yang pertama kita lakukan setting untuk agar bisa diakses di port 80. Salah. Ya, kita pergi ke security list, kemudian kita buat Inggris baru, nah, kita isi stateless, lalu 8043 untuk source IDR-nya 00000. Lalu kita buat Inggris rule-nya, kemudian kita buat instance baru dengan cara karena misalkan VM model, lalu kita pilih image-nya yaitu Ubuntu, lalu kita private key-nya di save, public key-nya juga, lalu kita klik create. Sambil menunggu kita akan melakukan pembuatan database, itu pergi ke database, kemudian pergi ke MySQL. Lalu kita lakukan buat baru saja, kita tambahkan model apa ya? Model aja nggak apa-apa. Lalu kita define untuk ininya, misal Nabila, lalu kita beri password. Bentar. Lalu kita set untuk VCN-nya pakai yang nggak pakai yang ini aja. VCN yang udah kita buat sebelumnya, lalu kita pergi ke public subnet. Kita create aja. Karena ini masih lama untuk DB-nya, jadi kita akan melakukan SSH di putih terlebih dahulu. Kita buka putihnya, tapi sebelumnya putihnya harus di-render terlebih dahulu, yaitu dengan mengconvert key-nya menjadi .ppk yang bisa diakses oleh putih. Yang pertama yaitu klik import key tadi, lalu setelah masuk kita berikan key passphrase, lalu jangan lupa di klik confirm, lalu kita save private key, yang kemudian kita beri nama model aja, di override nggak apa-apa karena saya emang sebelumnya sudah buat, cuman error. Lalu kita lakukan session di sini, kita copy paste untuk IP-nya, lalu kita pergi ke SSH, ke out, kita pilih .ppk yang sudah kita config tadi, lalu kita klik open, kita klik yes, lalu kita beri Ubuntu sesuai dengan VM kita. Kita beri password. Lalu kita lakukan instalasi untuk Apache-nya, tapi yang pertama yaitu kita harus melakukan update.
Sambil menunggu kita cek lagi instance kita. Sudah berjalan dengan baik. Oke. Jika sudah, kita lakukan instalasi untuk Apache. Apache install Apache 2. Oke, selanjutnya kita lakukan restart systemctl restart Apache 2. Lalu kita lakukan config. Pada port 80. Oke, lalu kita klik enter, kemudian kita lakukan sudo net filter persistent save. Nah, lalu kita coba untuk melakukan akses untuk Apache-nya. Jika sudah bisa, maka Apache-nya memang sudah terhubung. Lalu kita lakukan buat Inggris rule-nya lagi untuk MySQL. Karena ada port 3306 yang kita belum bikin. Pertama kita pergi ke networking, VCN. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Oke, lalu kita pergi ke halaman public subnet. Lalu kita pergi ke default, kita bikin ingress role-nya stateless, lalu ke port ini, lalu kita klik 0000. Oke, kita add ingress role-nya, kita refresh terlebih dahulu apakah DB sistemnya sudah terbuat dengan baik, sudah dibikin dengan baik. Sambil menunggu kita lakukan sudo apt untuk install MySQL. Install. Oke, PHP. Untuk prosesnya memang agak lama, jadi kita tunggu saja. Oke, ternyata sudah selesai. Lalu kita lakukan instalasi MySQL. Jadi kita sudo apt install MySQL client core 8.0. Kita tunggu. Oke, kita juga harus menginstal ini. Ini adalah extension yang harus diinstal juga. Sebenarnya ada beberapa yang sudah diinstal, tapi kita coba aja lagi, nggak apa-apa. Oke. Sebentar.
TPS-nya masih belum selesai. Kita tunggu saja sambil mendownload. Oh, ternyata sudah hijau untuk MySQL-nya. Untuk database-nya. Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu. Waktunya memang agak lama. Oke, untuk instalasi beberapa ekstensi sudah selesai. Tapi mungkin saya ulangi lagi untuk memastikan bahwa memang sudah diinstal dengan baik. Oke. Kemudian kita lakukan connect, yaitu dengan MySQL. Kita cek dulu sepertinya. Oke. MySQL O admin ph untuk ini di copy. Oke. Kita coba. Oke. Kita cari terlebih dahulu solusinya. Oke, ternyata karena nama saya bukan admin, tapi Nabilah seperti yang saya gunakan tadi. Nah, mari kita cek, lalu kita masukkan password. Oke, ternyata MySQL-nya sudah terhubung dengan baik. Lalu kita buat database baru. Oke, database model. Oke, lalu kita show database. Oh, show databases. Nah, ternyata sudah ada modelnya, lalu kita berikan akses untuk modelnya ke Nabilah. PV X on. Oh, privilege on model to Nabilah. Oke. Lalu kita install modelnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menginstal PHP MySQL-nya terlebih dahulu. Oh, sebenarnya saya harus exit terlebih dahulu. Exit. Oke. Sudo apt get install PHP MySQL. Oke, sambil menunggu kita ekstrak model yang sudah saya download terlebih dahulu. Saya lupa bahwa saya masih belum download modelnya karena saya mendownloadnya via Windows, belum ada di sini. Jadi kita lakukan cd terlebih dahulu ke file www.html. Lalu kita download model kita. Oke. Ini permission cannot write to. Sebentar. Oke, sih belum bisa ternyata. Sudo. Nah,
Kita tunggu download kita sampai selesai. Lalu kita ekstrak cxpf model latest 38 tgz. Nah, oh, kita belum melakukan sudo, jadi masih cannot. Ctrl C. Oh, nggak bisa. Ya udah, kita tunggu. Oke. Kita sudo terlebih dahulu. Sudo. Nah. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin saya skip aja sampai selesai. Oke, sudah diinstal, lalu kita pergi ke cd etc php 7.4. Lalu kita melakukan cd ke Apache 2. Lalu kita akan melakukan edit di file php.ini. Oke. Sudah masuk nano, kemudian kita menghapus extension sebentar. Di mana? Kita cari terlebih dahulu. Extension. Oh. Sebentar. Jadi extension. Extension. Di sini kita cari terlebih dahulu. Oh. Masih belum ketemu. Mungkin saya cari terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan pencarian ternyata sudah ketemu, lalu kita hapus, petik di sini. Lalu kita lakukan exit dan di save. Yes. Oke, kita enter. Oh, permission denied. Karena kita belum melakukan sudo, jadi kita exit saja. Oh, salah. Bukan. Kita no. Lalu kita sudo nano php.ini. Nah, oke, kita cari dengan Ctrl+Shift_ lalu T, lalu extension sama dengan modul. Nah, kita hapus tanda petik di sini, lalu kita Ctrl+X, yes, enter. Nah, sudah diterapkan, lalu kita lakukan sudo service Apache 2 restart. Apache 2 restart. Sudo count www.data ini. Oke, sebentar. Nah,
Lalu kita cek lagi di website kita. Apakah sudah? Oke, masih Ubuntu page. Mari kita coba restart dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita cek lagi. Apakah sudah? Oke, masih belum. Mari kita coba lagi, bisa ke Moodle. Oke, ternyata di sini filenya. Kita install Moodle-nya, yaitu langsung next aja. Karena bahasa Inggris lebih enak juga. Lalu kita next. Oke, oh bukan di sini. Sebentar. Sepertinya karena www-nya masih belum bisa diakses, jadi mungkin kita mundur. Oke, jadi www. Oke, masih belum bisa. Oke, jadi var www. Mari kita chmod 77 www. Oke, sebentar. Mari kita cek lagi. chmod 77 www. Oh, masih nggak bisa. chmod 777 www. chmod. Sebentar. Ternyata saya melakukan typo yang seharusnya chmod 77 www. Kita coba. Oke. Titik 2. Oke, sudo chmod www. Oke, ternyata sudah bisa. Lalu kita lakukan refresh. Oke. Nah, kita pilih sesuka kita, seperti untuk di sini saya menggunakan Improve SQL. Lalu kita klik next. Lalu kita hostnya itu yaitu DB-nya ini, IP dari DB seperti ini. Lalu database name-nya model, database user-nya Nabila, password-nya seperti ini. Lalu kita klik next. Oke, config complete. Oke, kita baca. Ya, gimana copy? Oke, kita copy aja, enggak apa-apa. Untuk jaga-jaga, kita salin di notepad seperti ini. Lalu kita klik next. Oke. Terus. Oke. Sebentar. Supaya kita coba kita pergi ke Moodle lagi. Yang ternyata masih kembali lagi. Sepertinya harus dilakukan modifikasi. Mungkin saya ulangi aja terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke next. Oke. Connection. Sebentar.
Oh, karena localhost namanya masih belum diganti. Oke, jadi database hostnya itu ini. Oke, konfigurasi komplit. Oke, jadi kita juga harus melakukan chmod-nya juga cd www sudo chmod www. Oh, HTML. Oke, cd HTML ls. Oke, model sudo chmod 77 model. Oke, sudah semua. Mari kita continue. Dan setelah kita lakukan instalasi, oke, kita continue. Oke, forever release note. Oke. Yes, server masih minimum. Oke. Kita continue aja, enggak apa-apa. Lalu kita tunggu instalasinya. Oke, setelah ditunggu instalasinya sudah sukses, kita scroll saja, lalu kita klik continue. Oke, kita lakukan konfigurasi ulang, nggak apa-apa, namanya admin. Kita masukkan saja. Oke, first name, surname user. Harus ganti, saya juga nggak tahu. Saya coba ganti aja, nggak apa-apa. Tapi lah, ganti. Oke, email address, pakai email saya sendiri. Oke, country Indonesia, time zone-nya yang jelas Asia, Jakarta. Oke, ada. HTML, oke, update. Oke. Ditambah. Add. Oke. Mari kita update. Oke, kita bikin full site name model Cloud 3H. Oke, model 3H. Summary model Cloud 3H. Default time zone yang jelas Asia, Jakarta. Kita sini, lalu kita lakukan oke, save change. Oke. Coba kasih email saya sendiri aja. Oke, ternyata bisa, dan ternyata modelnya sudah bisa dibuat dengan baik. Seperti itu. Baik, begitulah cara deploy Moodle di Oracle Cloud dan menggunakan Ubuntu sebagai OS-nya serta menggunakan PuTTY sebagai media SSH-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.